Halo, teman belajar ajar hitung. Kembali lagi dengan video baru dari ajar hitung hari ini. Hari ini kita mau latihan soal tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Banyak dari kalian yang kebingungan mencari pemfaktoran dari persamaan kuadrat dengan cara ini. Kakak akan jelaskan langkah-langkahnya, nanti kakak paparkan contoh soal dan kita kerjakan bersama-sama. Langkah melengkapkan kuadrat sempurna. Yang pertama, pindahkan C ke ruas kanan. Kalian perhatikan di sini ada persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X minus 40 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini memiliki nilai A itu 1. A itu adalah yang nempel dengan X kuadrat. Di sini nggak ada angka, kita tuliskan dia 1. Terus dia memiliki B3. B adalah angka yang nempel dengan X. Lalu yang terakhir adalah C. C adalah angka yang paling belakang yang tidak memiliki variabel atau dia tidak punya huruf. Gitu. Jangan lupa kalau dia minus, kita juga harus tuliskan minus 40. Itu. Oke, karena langkah pertama tadi kita harus pindahkan C ke ruas kanan, maka si minus 40 ini kita pindahkan ke sebelah kanan, maka menjadi X kuadrat plus 3X sama dengan 40. 40-nya jadi positif karena si minus tadi menyeberang sama dengan ini. Pindah ruas, ya. Lalu langkah kedua, jika A tidak sama dengan 1, bagi semua angka, baik ruas kanan dan kiri dengan A. Tetapi jika A sama dengan 1, lewatkan langkah 2 ini. Oke, di persamaan kuadrat tadi, X kuadrat plus 3X minus 40 sama dengan 0, A-nya kan 1, ya. Jadi lewatkan langkah ini. Tapi misalnya nanti A-nya itu 2, misalnya 2X kuadrat plus 3X minus 40 sama dengan 0. Nanti kita bagi semua ruas ini, kanan dan kiri, dengan 2. Dibagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Paham ya? Karena A sama dengan 1, maka lewatkan langkah ini. Lalu langkah yang ketiga, tambahkan ruas kanan dan kiri dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Tadi kita sudah sampai di langkah ini ya. Sudah kita pindahkan ke ruas kanan. Terakhir kita kerjakan ini. Lalu langkah selanjutnya kita cari dulu B kuadrat per 4A kuadrat. B tadi kan 3, jadi 3 kuadrat per 4A kuadrat. 4 kali A-nya 1 jadi 1 kuadrat. Jadi hasilnya 3 kuadrat itu 9, 4 kali 1, 4. Gitu ya. Selanjutnya, hasil ini tadi kita tambahkan ke ruas kanan dan ruas kiri, ya. Jadi tadi kan ini bentuk akhirnya. Jadi ini kita tambahkan dengan 9/4 yang sebelah kiri, yang sebelah kanan juga iya. Ya. Habis itu yang sebelah kanan kita samakan penyebutnya. Sama-sama di penyebutnya 4. Jadi ini jadi 160. Oke, setelah itu kita jumlahkan 160 tambah 9, 169/4. Gitu ya. Lalu langkah keempat, ubah ke bentuk X plus B per 2A kuadrat sama dengan min C per A plus B kuadrat per 4A kuadrat. Ini kelihatannya ruwet, bingung ya. Nggak usah kalian hafalkan deh, kalian pahami nanti contohnya. Kalau kalian paham contohnya, kalian nggak perlu hafalin ini. Di langkah terakhir tadi kan kita udah jumlahin sebelah kanan, jadi 169/4. Nah, sekarang kita ubah jadi kuadrat. Supaya kuadrat, berarti yang 9/4 ini kalian akar. Lawannya kuadrat atau lawannya pangkat 2 kan di akar. Jadi akar 9 kan 3. Lalu akar 4 kan 2. Gitu ya. Jadi kita tuliskan X plus 3/2 kuadrat. Paham? Sama dengan 169/4 ini sama aja. Lalu langkah terakhir, hitung penyelesaiannya dengan
menarik akar, ya. Tadi kan ada kuadrat di sini. Tadi bentuknya X plus B per 2A kuadrat. Nah, kuadratnya ini kita hilangkan, lalu diganti sebelah kanan kita akar. Jangan lupa karena bentuk kuadrat itu akarnya plus minus. Ya. Tadi kita terakhir sampai di sini. Jadi selanjutnya ini kuadratnya hilang kan? Terus plus minus akar 169 per 4. Habis gitu, kita hitung. Akar 169 kan 13. Lalu akar 4 kan 2. Ya, jadi X plus 3 per 2 itu plus minus 13 per 2. Oke, ini ada plus minus, berarti nanti ada 2 akar. Jadi X1 atau akar pertama itu 13 per 2. Ini pindah ruas ke sini, jadi minus 3 per 2. Ini kan tadinya plus, pindah ke sini jadi minus. Terus kita hitung 13 kurangi 3, 10 per 2 itu 5. Ini X1. Terus X2, yang 13 per 2 kan tadi awalnya ini plus. Nah, yang kedua ini minus. Ya, jadi 13 per 2 dikurangi 3 per 2. Jadi minus 16 per 2 sama dengan negatif 8. Jadi X1-nya 5, X2-nya negatif 8. Kita praktekkan materi yang kakak paparkan tadi dengan latihan soal ya. Dengan harapan kalian makin paham dengan paparan yang udah kakak jelaskan tadi urutan-urutannya. Kita mulai aja ke soal yang pertama. Ada persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X minus 24 sama dengan 0. Kita disuruh nyari faktornya. Untuk mengerjakan, kalian nggak perlu tulis kayak kakak jelaskan tadi, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, tapi langsung aja dituliskan, diintegrasikan di sini langsung. Nggak usah ditulis cara 1, cara 2 gitu ya. Kakak ingatkan, cara 1, tadi kan kita pindahkan si C ke sebelah kanan. Untuk soal ini kita pisah-pisah dulu aja yuk. A-nya berapa dia? A-nya 1. Terus B-nya dia 5. Terus C-nya negatif 24. Berarti langkah pertama tadi kita pindahkan C ke ruas kanan. Jadi X kuadrat plus 5X sama dengan 24. Gitu. Terus kalian cek nilai A-nya dia 1 atau lebih dari 1. A-nya sudah 1. Jadi tidak perlu dibagi dengan A. Oke. Berarti langkah 2 tadi kita lewatkan ya. Terus langkah 3. Langkah 3 kita cari dulu B kuadrat per 4A kuadrat. B-nya kan 5, berarti 5 kuadrat per 4 kali 1 kuadrat. 5 kuadrat itu 5 kuadrat kan 25 per 4 kali 1, 4. Terus ruas kiri sama ruas kanan kalian tambahkan dengan 25 per 4. Menjadi X kuadrat plus 5X plus 25 per 4 sama dengan 24 ditambah 25 per 4. Yang ruas kanan ini kita hitung dengan cara samakan penyebutnya. X kuadrat plus 5X plus 25 per 4. Ini jadiin per 4, jadi 24 kali 4 ya. 24 kali 4. 96. Ditambah 25 per 4. X kuadrat ininya tetap sama dengan 96 tambah 25. 1, 2, 1 per 4. Udah sampai sini, lalu kalian ubah ke bentuk apa tadi? Kuadrat. Iya, jadi X plus ini kalian akar kan 5. 4 kalian akar 2 kuadrat. Gini ya, sama dengan 121 per 4. Setelah itu, ya kuadratnya kalian hilangkan ini, terus yang sebelah kanan di akar. Jadi X plus 5 per 2 sama dengan, jangan lupa plus minusnya. Akar
1/4. Berarti X plus 5/2 itu sama dengan plus minus akar 1/21 berapa? 11. Akar 4, 2. Gitu. Terus berarti kita cari X1 ya. Nggak muat. Nggak muat. Di sini. Jadi X1 sama dengan positif dulu 11/2. Lalu ini 5/2 kan ini positif pindah ke sini jadi negatif 5/2. Berarti dia 11 kurangi 5, 6/2 sama dengan 3. Ya. Terus untuk yang X2 kita pakai minus 11/2 minus 5/2. Minus 11 minus 5 berarti minus 16/2 berarti dia minus 8. Jadi X1-nya 3, X2-nya minus 8. Sekarang soalnya 3x kuadrat plus 13x plus 4. Kita identifikasi dulu A-nya siapa? A-nya 3. Ini yang nempel x kuadrat A ya. Lalu B-nya 13. C-nya dia positif ya, jadi 4. Oke, langkah pertama tadi apa? Kita pindahkan C ke ruas kanan. Menjadi 3x kuadrat plus 13x sama dengan yang tadinya positif pindah ke ruas kanan jadi negatif 4. Lalu kalian cek A-nya bernilai berapa? Kalau A-nya bernilai 1 lewati, kalau A-nya lebih dari 1 kalian bagi ruas kiri dan kanan dengan nilai A-nya. Kebetulan di sini nilai A-nya 3. Jadi kalian bagi semua yang ada di sini ini dengan 3. Bagi 3, bagi 3, bagi 3. Jadi sekarang bentuknya menjadi x kuadrat, ya kan 3x bagi 3, ditambah 13/3x sama dengan minus 4/3. Setelah itu, langkah selanjutnya kita mencari nilai dari B kuadrat per 4A kuadrat. Berarti B kuadratnya itu 13 kuadrat per 4 dikali A-nya 3 kuadrat. 13 kuadrat itu 169 dibagi 4 kali 9. Berarti 169 per 36. Jadi kalian tambahkan ruas kiri dan kanan dengan 169 per 36. Jadinya x kuadrat plus 13/3x tambah 169 per 36 sama dengan minus 4/3 ditambah 169 per 36. Habis itu, yang sebelah ini kanan kalian hitung. Jadi x kuadrat plus 13/3x plus 169 per 36 sama dengan kita samakan penyebutnya jadi 36 ya. Berarti 3 supaya 36 kan dikali sama 12. Berarti ini kali 12 juga jadi minus 48. Ditambah 169 per 36. Lanjut kalian hitung, yang ini belum kalian hitung. Terus yang ini minus 48 ditambah 169. Berarti sama aja 169 kurangi 48 ya. 121 per 36. Kalau udah gini, langkah selanjutnya kalian ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ya, tinggal buka kurung. X plus akarnya 169 berapa? 13 per akarnya 36, 6. Kuadrat sama dengan 121 per 36.
Sekarang kalau udah begini, kalian hilangkan kuadratnya, ya kan, ingat, terus plus minus yang sebelah kanan di akar. Jadi X plus 13/6 itu sama dengan plus minus akar 121/36. Ya, berarti X plus 13/6 sama dengan plus minus akar ini. 121 itu 11, terus 36 itu 6. Udah, habis itu kita cari X1 sama X2. X1 sama dengan, plus dulu ya, 11/6. Ini kan positif. Nih, pindah ke sini berarti jadi negatif 13/6. Jadi X1 sama dengan 11 kurangi 13, berarti minus 2/6 sama dengan minus 1/3. Terus untuk X2, minus ya, gantian. Tadi udah positif, sekarang negatif 11/6 dikurangi 13/6. Sama dengan negatif 11, negatif 13. Berarti negatif 24/6. Sama dengan negatif 4. Jadi X1-nya itu negatif 1/3, X2-nya negatif 4. Lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 soalnya itu 3x kuadrat minus 4x plus 1 sama dengan 0. Ini A-nya sama dengan 3, terus B-nya, hati-hati dia ada minus, dia minus 4, C-nya sama dengan 1. Langkah pertama yang paling awal, kalian pindah C ke ruas kanan. Jadi 3x kuadrat min 4x sama dengan plus 1, kalau pindah sebelah kanan jadi negatif 1. Habis gitu A-nya ternyata 3. Jadi semua ini kalian bagi dengan 3. Gitu. Kalian bagi 3 hasilnya jadi x kuadrat min 4/3x sama dengan minus 1/3. Kalau udah, kalian baru cari B kuadrat per 4A kuadrat. B-nya negatif 4, jadi negatif 4 kuadrat per 4 kali A-nya 3 kuadrat. Jadinya 4 kuadrat itu 16, negatif kalau dikuadratin jadi positif ya. Per ini 4 kali 9. Jadi 16/36. Ini 16/36 kalian jumlahkan ke ruas kiri dan ruas kanan. Menjadi x kuadrat minus 4/3x ditambah 16/36 sama dengan minus 1/3 ditambah 16/36. Terus yang sebelah kanan ini kalian hitung dengan cara disamakan penyebutnya. Sama-sama dijadiin 36 ya. 13 supaya jadi 36 kita kali 12. Yang atas kita kali 12 jadi minus 12. Ditambah 16/36. Lanjut dihitung. Yang ruas kiri masih sama. Minus 12 ditambah 16. Dia hasilnya 4/36. Habis itu kalian ubah ke kuadrat sempurna. Kalian harus hati-hati di tengah ini nilainya minus. Ya, berarti kalian nulisnya X minus gitu ya. Akar dari 16 itu 4. Akar dari 36 itu 6. Sama dengan, kuadrat sama dengan 4/36. Kuadratnya kalian hilangkan, lalu ruas kanannya jadi plus minus akar 4/36. Berarti X minus 4/6 itu plus minus akar 42, akar 36, 6.
Terus kalian cari X1 sama X2. X1 pakai positif dulu, berarti positif 2/6 ditambah, ini ditambah karena ini kan nilainya negatif, pindah ruas jadi positif ya, 4/6. Jadi 2 tambah 4 kan 6/6, 1. Terus X2-nya pakai minus 2/6 ditambah 4/6, minus 2 tambah 4, 2/6 ya, sama dengan 1/3. Jadi X1-nya 1, X2-nya 1/3. Soal nomor 4 itu X kuadrat minus 5X minus 14 sama dengan 0. Dia A-nya berarti 1 ya, B-nya negatif 5, terus C-nya negatif 14. Kita pindah si C ini ke ruas kanan, berarti menjadi X kuadrat min 5X sama dengan 14. Minus pindah ruas jadi positif. Setelah itu A-nya dia sudah bernilai 1. Jadi kalian nggak usah dibagi dengan 1. Kalian lewati langkah ini. Setelah itu kalian cari nilai dari B kuadrat per 4A kuadrat. B-nya nilainya negatif 5. Berarti negatif 5 kuadrat per 4 dikali A-nya 1 kuadrat. Berarti negatif 5 kuadrat itu 25/4. Terus kalian tambahkan ini ruas kiri dan ruas kanan dengan 25/4. Menjadi X kuadrat minus 5X tambah 25/4 sama dengan 14 ditambah 25/4. Lalu ruas kanan kalian hitung. Jadi dia X kuadrat min 5X tambah 25/4 sama dengan, sama-sama jadikan jadikan penyebutnya itu 4. 4 dikali 14 itu 56. Ditambah 25/4. Lanjut dihitung. 56 tambah 25. 81/4. Habis itu kalian ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Hati-hati ada minus, berarti X minus akar 255, akar 4, 2 kuadrat sama dengan 81/4. Terus kuadratnya kalian hilangkan, yang ruas kanan jadi plus minus akar 81/4. Berarti X minus 5/2 sama dengan plus minus akar 819 akar 4, 2. Terus kalian cari X1 sama X2. X1 kita pakai positif 9/2. Ini kan minus, pindah ke sini, ruas kanan jadi plus 5/2. X1 berarti 9 tambah 5, 14 ya. Per 2 sama dengan 7. Terus X2-nya pakai minus 9/2 ditambah 5/2. Minus 9 tambah 5 minus 4/2 sama dengan minus 2. Jadi X1-nya 7, X2-nya minus 2. Soal kelima, X kuadrat plus 2X minus 3 sama dengan 0. Langsung A-nya sama dengan 1, B-nya 2, C-nya negatif 3. Langsung kita pindah C-nya ke ruas kanan. Gitu. Habis itu, karena A-nya udah 1, berarti kita lewati langkah yang kedua. Langsung kita cari B kuadrat per 4A kuadrat. B-nya itu 2. 2 kuadrat per 4 kali A-nya 1.
Berarti 2 kuadrat itu 4, 4/4 ya. 4/4 sama dengan 1. Berarti tambahkan ruas kanan dan kiri dengan 1. Jadi X kuadrat plus 2X tambah 1 sama dengan 3 tambah 1. Terus dihitung dulu yang ruas kanan sama dengan 4. Terus jadikan bentuk kuadrat sempurna. X plus 1 kalau di akar 1 sama dengan 4. Terus kuadratnya kalian hilangkan, jadi X plus 1 sama dengan plus minus akar 4. Jadi X plus 1 sama dengan plus minus akar 4 berapa? 2. Jadi kita cari X1 ya. X1-nya sama dengan, positif dulu ya, 2 dikurangi 1. Ini kan positif, pindah ke sini jadi negatif. Sama dengan 1. Terus X2-nya kita pakai negatif 2, negatif 1 sama dengan negatif 3. Jadi X1-nya 1, X2-nya negatif 3. Soal ke-6, soal yang terakhir ya. 2X kuadrat minus 3X minus 35. A-nya itu 2, B-nya negatif 3, terus C-nya negatif 35. Kalian jangan sampai ketinggalan negatifnya. Negatif harus kalian tulis, jangan sampai lupa ya. Terus kita pindah si C ini ke ruas kanan. Menjadi ini, jadi positif ya. Ternyata A-nya itu 2. Jadi kita harus bagi semua ini dengan 2. 2 bagi 2 udah 1, 3/2 X sama dengan 35/2. Baru kalian cari B kuadrat min 4A kuadrat. B-nya negatif 3 kuadrat per 4 kali A-nya 2 kuadrat. Negatif 3 kuadrat itu 9 per 4 kali 4. Jadi 9/16. Ini kalian tambahkan ke ruas kiri dan kanan. Menjadi X kuadrat min 3/2X plus 9/16 sama dengan 35/2 plus 9/16. Terus yang ruas kanan kalian hitung. Jadi kan per 16. Berarti kan kali 8. 35 kali 8. 24. 28 ya. 280 ditambah 9/16. Berarti hitung lagi, lanjut terus. Hmm, 280 tambah 9, 289/16. Terus, kalian perhatikan ini kan minus. Kalian jadikan bentuk kuadrat sempurna. Kalau ini minus, berarti kalian ikuti X minus gitu ya. Akar dari 9 kan 3, akar dari 16 kan 4. Kuadrat sama dengan 289/16. Kuadratnya kalian hilangkan, jadi X minus 3/4 itu sama dengan plus minus akar 289/16. Berarti X min 3/4 itu plus minus akar 289 itu 17 per akar 16 itu 4. Kita cari X1 plus dulu 17/4. Ini kan minus. Pindah ke ruas kanan jadi plus 3/4. Berarti 17 tambah 3 itu 20/4 sama dengan 5. Terus X2-nya minus 17/4 ditambah 3/4.
Minus 17 ditambah 3 berarti minus 14 per 4 ya. Sama dengan minus 3 12 sisa 2 per 4 sama dengan minus 3 setengah. Jadi X1-nya itu 5, terus X2-nya minus 3 setengah. Oke, terima kasih ya teman belajar ajar hitung sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan soal di video ini bermanfaat untuk kalian, membuat kalian makin paham tentang materi ini. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa like, komen, juga subscribe. Bagikan ke teman kalian juga, supaya teman kalian juga memperoleh manfaat dari video ini. Kalian boleh tinggalkan saran dan kritik kalian dengan bahasa yang santun di kolom komentar. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya dengan pembahasan soal yang lebih menarik lagi.